Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15 yang merupakan materi terakhir, yaitu konflik dalam pengembangan organisasi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai berbagai aneka pemikiran tentang konflik. Nah, itu tokoh yang pertama ada Robbins yang mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Teori Robbins mengemukakan 2 tipe konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional ialah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Lalu dari Ludens F mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai antara tujuan organisasi dan anggota organisasi sebagaimana yang dikemukakan dalam bahasa Inggris berikut, yaitu perilaku konflik dimaksud adalah perbedaan kepentingan atau minat, perilaku kerja, perbedaan sifat individu, dan tanggung jawab dalam aktivitas organisasi. Lalu Walton juga memberikan pendapat yang hampir sama, yang menyatakan bahwa konflik organisasi adalah perbedaan ide atau inisiatif antara bawahan dengan bawahan, manajer dengan manajer, dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan Lubrin A.J. mengartikan konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan. Hal senada dikemukakan juga oleh Harjana, yaitu konflik adalah perselisihan, pertentangan antara 2 orang atau 2 kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana proses dari terjadinya konflik dalam organisasi. Untuk tahap ke-1, oposisi atau ketidakcocokan potensial langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Tahap 2, kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik: bersaing, berkolaborasi, menghindari, mengakomodasi, dan berkompromi. Tahap yang keempat, perilaku. Perilaku konflik biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Dan yang kelima, atau yang terakhir, hasil jalinan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Nah, berdasarkan proses konflik yang telah saya bahaskan tadi, tentu di situ ada dibahaskan konflik itu bisa memberikan efek negatif ataupun efek positif. Nah, saya akan menjelaskan aspek negatif dari konflik. Yang pertama, itu menghambat komunikasi. Yang kedua, mengganggu kerjasama atau teamwork. Yang ketiga, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Yang keempat, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Dan yang kelima,
individu atau personil mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatime. Sedangkan aspek positif dari konflik itu sendiri, yaitu yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Yang kelima, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Dan yang terakhir, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Nah, karena konflik itu di satu sisi memberikan dampak negatif, maka kita perlu mengelola suatu konflik antar kelompok dalam organisasi agar konflik yang terjadi itu dapat menyebabkan aspek yang positif. Yang pertama itu kita memecahkan masalah atau problem solving. Meskipun strategi ini memiliki kelemahan pada lamanya waktu penyelesaian, namun setidaknya strategi ini berorientasi kepada keuntungan masing-masing pihak. Yang kedua, strategi ini kerap digunakan ketika terbatasnya waktu pengambilan keputusan. Strategi ini membutuhkan legalitas kekuasaan dan wewenang tertentu. Dominasi juga diperkuat oleh argumen yang tidak terbantahkan. Strategi ini identik dengan ketentuan win-loss orientation. Yang ketiga, penyerahan. Strategi penyelesaian konflik ini berorientasi dengan cara memberikan perhatian akan kepentingan pihak yang berseberangan. Adanya penyerahan yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan tensi konflik yang terjadi. Yang keempat ada pencegahan atau avoiding. Hampir serupa dengan yielding atau penyerahan tadi, strategi ini mengacu pada upaya menghindari timbulnya konflik. Para pihak saling menghormati dan berperilaku baik. Kelemahannya adalah pada masalah yang dipendam dan jika hal ini dibiarkan akan berlarut-larut. Yang kelima, bersepakat. Strategi ini mengacu pada orientasi seimbang baik kepentingan sendiri maupun pihak lain. Model ini dinilai demokratis karena menampung aspirasi kedua belah pihak. Nah, berbagai model pengelolaan konflik antar kelompok dalam organisasi tersebut tidak bisa kita lihat mana yang paling cocok karena model pengelolaan konflik dilakukan sesuai dengan bagaimana konflik itu dapat terjadi. Nah, jika kita sudah mengetahui, maka baru kita bisa melakukan pengelolaan sesuai dengan penyebab dari konflik yang terjadi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.